Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Nilasari dengan NPM 1911030206. Di sini saya selaku moderator sekaligus penyaji pertama dari kelompok 2 yang berjudul Tasawuf Falsafi. Langsung saja ke penyajian pertama, yaitu tentang pengertian dan perkembangan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau pendekatan filsafat hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan saja atau makrifatullah, melainkan yang lebih tinggi daripada hal itu, hingga sampai ke kesatuan wujud atau hidatul wujud. Nah, tasawuf falsafi ini dapat dikatakan sebagai tasawuf yang kaya akan pemikiran-pemikiran filsafat. Teman-teman bisa langsung cek aja di referensi yang berikut ini. Kemudian, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dengan visi rasional. Menurut At-Taftazani, tasawuf falsafi ini sudah berkembang dalam hasanah Islam sejak abad ke-6. Walaupun pada saat itu, para tokohnya baru dikenal seabad kemudian. Nah, tasawuf falsafi ini sejak saat itu sudah mulai hidup dan berkembang, terutama di kalangan filsuf hingga sufi. Nah, tasawuf falsafi ini memiliki ciri umum, yaitu ajarannya yang samar-samar, sehingga terdapat istilah-istilah khusus yang hanya diketahui oleh orang-orang yang memahami ajaran tasawuf falsafi ini. Teman-teman bisa cek aja di referensi yang berikut ini. Nah, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan teori-teori tasawuf dengan teori-teori filsafat. Tasawuf falsafi itu tentunya dikembangkan oleh para sufi juga para filsuf. Selanjutnya, menurut At-Taftazani, tasawuf falsafi ini tidak dapat dikatakan sebagai ajaran tasawuf sepenuhnya karena di dalamnya terdapat terminologi-terminologi filsafat yang berorientasi pada panteisme. Juga tidak dapat dikatakan sebagai ajaran filsafat yang sepenuhnya karena di dalamnya terdapat teori-teori yang didasarkan pada rasa. Itu bisa teman-teman cek di referensi yang berikut ini. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan selaku penyaji pertama dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikut ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Rachmawati, NPM 1911030176, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas D. Ciri-ciri tasawuf falsafi. Ciri utama tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh siapa saja yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai tasawuf karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa, tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertiannya yang murni karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa tasawuf dan lebih berorientasi pada panteisme. Panteisme sendiri menurut harfiah artinya adalah Allah adalah segalanya dan segalanya adalah Allah. Berkembangnya tasawuf sebagai latihan untuk kesucian batin dalam perjalanan menuju kedatangannya dengan Allah menarik perhatian para pemikiran muslim yang berlatar belakang teologi dan filsafat. Disebut tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang kaya akan pemikiran-pemikiran filsafat. Karakteristik umum tasawuf falsafi memiliki objek tersendiri yang berbeda dengan tasawuf sunni. Menurut Ibnu Khaldun dalam karya Muqaddimah, ada 4 objek para sufi, antara lain 1. Latihan rohani dengan rasa, intuisi, dan introspeksi diri. Mengenai latihan rohani, tidak dengan baik dengan tahapan, keadaan, dan rasa. Masalah tersebut menurut Ibnu Khaldun merupakan suatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Yang kedua, ilmunisasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib seperti Sang Pencipta dan sifat-sifatnya, malaikat, wahyu, kenabian, roh, dan hakikat realitis. Mengenai ilmu ini, para sufi filsafat falsafi melakukan latihan rohani dengan mematikan kekuatan syahwat dan menggairahkan roh dengan cara menguatkan zikir. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk
kekeramatan. Itu sejenis wali songo. Di situ kan sering terjadi orang-orang yang berziarah kubur di sana. Dan yang keempat, penciptaan ungkapan yang pengertiannya samar-samar. Hal ini memunculkan reaksi masyarakat yang beragam, baik mengingkari maupun mensetujui. Ada beberapa aliran-aliran yang berkembang dalam tasawuf falsafi, yaitu al-fana dan baqo. Fana secara istilah berarti hilang, hancur, musnah, dan meninggal. Dan baqo yang berarti terus hidup selamanya. Dalam kaitan ini digunakan dengan al-fana al-naf, maksudnya kosong dari segala sesuatu, melupakan atau tidak menyadari sesuatu. Dan baqo bi al-naf sebaliknya berarti diisi dengan sesuatu, hidup bersama sesuatu. Konsep ini ditimbulkan oleh Abu Yazid al-Bastami. Yang B, al-ihtihad adalah kesatuan wujud. Maksudnya, dirinya merasa bersama dengan Allah yang dicintai dan mencintai dalam satu. Jadi itu dia tuh sudah menjadi satu dengan Allah. Raganya tuh sudah menjadi satu. Itu bisa berupa dengan kita bertorekoh dan berzikir secara terus-menerus. Yang C, al-hulul, ialah faham bahwa mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya, itu dengan cara bertorekoh maupun dengan cara fana. Jadi itu dia hanya ingat kepada Allah dan tidak ingat kepada dunia. Yang D, wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah faham bahwa wujud segala yang ada ini tergantung dengan wujud Allah. Karenanya yang mempunyai wujud hakiki hanyalah Allah, sedangkan yang lain tidak punya wujud hakiki, hanya satu wujud, yaitu Allah. Yang E, al-isyraq, yakni faham bahwa sumber segala sesuatu yang ada adalah cahaya yang mutlak atau nur al-qahir. Faham ini juga menyatakan bahwa alam diciptakan melalui cahaya atau nur ini. Jadi alam semesta ini dulu mungkin diciptakan dengan adanya cahaya, karena malaikat saja diciptakan dengan cahaya, nur. C. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi. 1. Ibnu Arabi. Nama lengkap Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdul At-Ta'i Al-Haytami. Ia lahir di Murcia, Andalusia Tenggara Spanyol tahun 5600 Hijriah. Dari keluarga berpangkat, hartawan dan ilmuwan, setelah berusia 30 tahun, ia mulai berkelana ke berbagai kawasan Andalusia dan kawasan Islam bagian barat. Di antara deretan guru-gurunya tercatat nama-nama seperti Abu Madian Al-Gauj Al-Talimsari dan Yasmin Musyaniyah, seorang wali dari kalangan wanita. Di antara karya monumentalnya adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis pada tahun 1201 tatkala ia sedang menunaikan ibadah haji. Karya lainnya adalah Tarjuman Al-Asywaq yang dituliskan untuk mengenang kecantikan, ketakwaan, dan kepintaran seorang gadis cantik dari seorang keluarga sufi dari Persia. Kemudian ajaran-ajaran tasawufnya. Ajaran sentral Ibnu Arabi adalah tentang wahdat al-wujud. Meskipun demikian, istilah wahdat al-wujud yang dipakai untuk menyebut ajaran sentralnya tidaklah berasal darinya, tetapi berasal dari Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, wahdat al-wujud adalah penyamaan Tuhan dengan alam.
Menurut penjelasannya, orang-orang yang mempunyai paham ini mengatakan bahwa wujud itu sungguhnya hanya satu, dan wajib al-wujud yang dimiliki oleh Khalik adalah juga mungkin al-wujud yang dimiliki oleh makhluk. Selain itu, orang-orang yang mempunyai paham wahdat al-wujud juga mengatakan bahwa alam sama dengan wujud Tuhan. Tidak ada kelainan dan tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, Al-Jili. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 1365 Masehi di Gilan, wafat pada tahun 1417 Masehi. Ia adalah seorang sufi yang terkenal dari Baghdad. Ia belajar tasawuf di bawah bimbingan Abdul Qadir Al-Jailani, seorang pendiri dan pemimpin tarekat Qadariyah yang sangat terkenal. Kemudian ajaran tasawuf Al-Jili. Yang terpenting adalah paham insan kamil, manusia sempurna. Menurut Al-Jili, insan kamil adalah musakhoh atau kopi Tuhan. Sebagai seorang sufi, Al-Jili membawa sifat insan kamil, merumuskan beberapa makom yang harus dilalui seorang sufi, yang menurut istilahnya ia sebut al-martabah atau jenjang tingkat. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah yang pertama Islam, kemudian yang kedua iman, solehah, insan, syahadah, syidikiyah, kurbah. Demikianlah makom-makom yang dirumuskan Al-Jili dalam upaya dekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Ibnu Sab'in. Nama lengkapnya adalah Abdul Haq ibn Ibrahim Muhammad ibn Nashr, seorang sufi dan juga filsuf dari Andalusia. Dia mempunyai asal-usul Arab dan dilahirkan tahun 614 Hijriah atau 1217 sampai 1218 Masehi. Di kawasan Mursia, Ibnu Sab'in mempelajari bahasa Arab dan sastra pada kelompok gurunya. Dia juga mempelajari ilmu agama dan mazhab Maliki, ilmu logika dan filsafat. Ibnu Sab'in tumbuh dewasa dalam keluarga bangsawan. Ayahnya adalah penguasa kota kelahirannya. Pada tahun 640 Hijriah, Ibnu Sab'in dengan sebagian muridnya pergi meninggalkan Mursia menuju Afrika Utara. Di Afrika Utara pertama Ibnu Sab'in menjejakkan kakinya di Ceuta. Ketika itu penguasa kawasan tersebut adalah Ibnu Kalb dari Ceuta. Ibnu Sab'in lalu pergi ke Al-Adwa. Dari Ceuta, Ibnu Sab'in lalu pergi ke Al-Adwa, lalu menuju Bijayah. Di kota ini dia tinggal untuk beberapa lama, dan dari sana terus pergi ke Kobis, Tunisia. Akan tetapi di situ dia dimusuhi seorang faqih yang bernama Abu Bakar ibn Khalil As-Sukuni. Akhirnya Ibnu Sab'in memutuskan pergi ke dunia Islam bagian timur. Kemudian ajaran tasawuf Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in adalah seorang pengasas sebuah paham dalam kalangan tasawuf filosofis yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensial yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensial pahamnya sederhana saja, yaitu wujud adalah satu, alias wujud Allah semata. Paham ini lebih dikenal dengan sebutan paham kesatuan mutlak. Hal ini karena ia berbeda dari paham-paham tasawuf hal yang mungkin di dalam satu mutlak. Dalam paham ini, Ibnu Sab'in menempatkan ketuhanan pada tempat pertama. Sebab wujud Allah menurutnya adalah asal segala yang ada pada masa lalu, masa kini ataupun masa depan. Pemikiran Ibnu Sab'in merujuk pada dalil-dalil Al-Quran yang diinterpretasikan filosofis atau khusus, misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pendapat Ibnu Sab'in tentang kesatuan mutlak tersebut merupakan dasar dari paham, khususnya tentang para pencapai kesatuan mutlak ataupun pengakraban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sab'in juga mengembangkan pahamnya tentang kesatuan mutlak ke berbagai bidang bahasa filosofis. Di samping itu, Ibnu Sab'in berpendapat bahwa para pencapai kesatuan mutlak adalah kemudian ajaran-ajaran tasawuf al-jili. Ajaran tasawuf al-jili yang terpenting adalah paham insan kamil, manusia sempurna. Menurut al-jili, insan kamil adalah musakhoh atau kopi Tuhan. Sebagai seorang sufi, al-jili membawa sifat insan kamil, merumuskan beberapa makom yang harus dilalui seorang sufi, yang menurut istilahnya ia sebut al-martabah atau jenjang tingkat. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah yang pertama Islam, kemudian yang kedua iman, solehah, insan, syahadah, syidikiyah, kurbah. Demikianlah makom-makom yang dirumuskan al-jili dalam upaya dekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga Ibnu Sab'in. Nama lengkapnya adalah Abdul Haq ibn Ibrahim Muhammad ibn Nashr, seorang sufi dan juga filsuf dari Andalusia. Dia mempunyai asal-usul Arab dan dilahirkan tahun 614 Hijriah atau 1217 sampai 1218 Masehi. Di kawasan Mursia, Ibnu Sab'in mempelajari bahasa Arab dan sastra pada kelompok gurunya. Dia juga mempelajari ilmu agama dan mazhab Maliki, ilmu logika dan filsafat. Ibnu Sab'in tumbuh dewasa dalam keluarga bangsawan. Ayahnya adalah penguasa kota kelahirannya. Pada tahun 640 Hijriah, Ibnu Sab'in dengan sebagian muridnya pergi meninggalkan Mursia menuju Afrika Utara. Di Afrika Utara pertama Ibnu Sab'in menjejakkan kakinya di Ceuta. Ketika itu penguasa kawasan tersebut adalah Ibnu Khaldun dari Ceuta. Ibnu Sab'in lalu pergi ke Al-Adwa. Dari Ceuta, Ibnu Sab'in lalu pergi ke Al-Adwa, lalu menuju Bijayah. Di kota ini dia tinggal untuk beberapa lama, dan dari sana terus pergi ke Kobis, Tunisia. Akan tetapi di situ dia dimusuhi seorang faqih yang bernama Abu Bakar ibn Khalil As-Sukuni. Akhirnya Ibnu Sab'in memutuskan pergi ke dunia Islam bagian timur. Kemudian ajaran tasawuf Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in adalah seorang pengasas sebuah paham dalam kalangan tasawuf filosofis yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensial yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensial pahamnya sederhana saja, yaitu wujud adalah satu, alias wujud Allah semata. Paham ini lebih dikenal dengan sebutan paham kesatuan mutlak. Hal ini karena ia berbeda dari paham-paham tasawuf hal yang mungkin di dalam satu mutlak. Dalam paham ini, Ibnu Sab'in menempatkan ketuhanan pada tempat pertama. Sebab wujud Allah menurutnya adalah asal segala yang ada pada masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Pemikiran Ibnu Sab'in merujuk pada dalil-dalil Al-Quran yang diinterpretasikan filosofis atau khusus, misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pendapat Ibnu Sab'in tentang kesatuan mutlak tersebut merupakan dasar dari paham, khususnya tentang para pencapai kesatuan mutlak ataupun pengakraban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu tadi penyajian materi dengan judul Tasawuf Falsafi dari kelompok 2. Saya selaku moderator sekaligus penyaji mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian materi kami masih terdapat bahasa tutur kata yang belum pas atau bahkan materi kami yang belum benar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk stay di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.